Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari ini, aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Mari kita memohon pengasihan Allah. Ketika kita ditanya tentang siapakah Yesus bagi kita secara pribadi, apakah jawab kita? Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Siapakah Yesus menurutmu? Tuhan Yesus, Engkau menyatakan dirimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kami meragukan siapa dirimu yang sesungguhnya, ampunilah kami. Ketika berbagai hal menyelubungi mata iman kami, sehingga kami tidak dapat mengenalmu sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, ketika pengakuan kami akan Engkau sebagai Tuhan Maha Kasih tidak kami wujudkan dalam sikap hidup sehari-hari yang mengasihi, ampunilah kami. Kristus, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, kuatkanlah iman kami kepadamu, supaya kami dapat tetap mengaku Engkau adalah Juru Selamat dunia, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup hingga kami mati.
mampukanlah kami untuk mewujudkan pengakuan iman kami itu dengan patuh melakukan kehendak-Mu, hingga banyak orang dapat mengenal-Mu melalui hidup kami. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah atas kita pada hari ini dinyatakan melalui surat Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk dalam doa, kita akan menerima sabda Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih untuk rupa-rupa kegembiraan dan semangat dalam menjalani kehidupan, sekalipun ada rupa-rupa keterbatasan, kesulitan, juga tantangan yang harus kami hadapi dan kami lalui. Tetapi penyertaan-Mu melebihi semuanya itu, mengatasi semua kesulitan dan persoalan dalam kehidupan kami. Kini berkatilah kami dengan sabda-Mu, supaya kami terus dapat bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, dan dapat bersyukur, juga berbahagia, bergembira dalam kehidupan kami. Inilah kami, berkatilah kami, di dalam Kristus, Sang Sabda yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-16, ayat 13 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop kita ini, Pengakuan Petrus. Demikian dituturkan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu,
melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengevaluasi perjalanan kehidupan, perjalanan kebersamaan, sesuatu hal yang penting untuk ada dalam kehidupan kita. Bulan ini kita merayakan bulan kebangsaan, karena tanggal 17 Agustus kemarin, kita sebagai bangsa, kita sebagai warga negara juga merayakan hari kemerdekaan negeri kita. Ada refleksi yang dibuat oleh banyak orang, termasuk pemerintah kita. Presiden Jokowi bersama kabinet yang ada beberapa waktu yang lalu atau tanggal 16 Agustus yang lalu juga menyampaikan pidato kenegaraan. Pidato yang bukan hanya berisi tentang betapa pentingnya kita mengatasi situasi yang rumit saat ini, tetapi sekaligus sebetulnya pidato kebangsaan itu merupakan evaluasi dari perjalanan yang sudah kita lalui selama 1 tahun ini, dan mau apa kita ke depan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu pula yang dilakukan Tuhan Yesus bersama dengan para murid pada waktu itu. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan mereka, Tuhan Yesus bersama para murid. Di waktu tertentu, mereka juga perlu membawa diri ke tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Dan itu merupakan juga kebiasaan Tuhan Yesus, supaya dapat berdoa, supaya dapat mawas diri, dan supaya cukup energi untuk melanjutkan pelayanan ke depan. Kali ini, Tuhan Yesus membawa para muridnya ke kampung seberang, ke daerah orang-orang non-Yahudi, yaitu daerah Kaisarea Filipi. Daerah itu didominasi penduduknya orang-orang Romawi dan orang-orang non-Yahudi lainnya. Di tempat itulah Tuhan Yesus berkesempatan bertanya kepada para murid terkait dengan evaluasi pengajaran Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus yang kala itu sudah semakin populer, dikenali oleh banyak orang, tetapi juga bagaimana para murid sendiri mengenali Tuhan Yesus yang telah sekian lama
bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa kata orang? Siapakah anak manusia itu? Kata orang. Dan para murid pun mengungkapkan apa yang mereka dengar, baik terang-terangan, mungkin juga ada yang tidak terang-terangan, dan dengan lugas mereka bercerita. Ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Yang lain berkata Yeremia. Dan yang lain lagi berkesimpulan salah seorang dari para nabi. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jawaban-jawaban itu tentu ada latar belakangnya. Dan itulah pengenalan mereka, kesimpulan sementara mereka akan sosok Tuhan Yesus, pengajarannya, dan karyanya. Kalau itu kata orang, bagi Tuhan Yesus itu merupakan proses. Sekarang, bagaimana para murid sendiri mengenali dirinya, karyanya, kehidupannya? Maka Tuhan Yesus melanjutkan dengan pertanyaan, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti biasa, Petrus berusaha untuk mewakili murid-murid para rasul. Maka dia memberi jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jawaban ini juga tentu sebuah proses. Dan kesimpulan yang diungkapkan melalui kebersamaan, melalui kehidupan bersama, berpelayanan bersama. Atas jawaban itu, Tuhan Yesus memberi respon. Atas jawaban orang banyak, Tuhan Yesus memberi respon yang berbeda. Atas kesimpulan yang diungkapkan oleh Petrus, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pengenalan Petrus bukan semata-mata pengenalan pribadi. Jawaban Petrus, di depan saya sudah mengungkapkan, dia juga mewakili murid-murid yang lain. Itu sebabnya kesimpulan Petrus adalah juga kesimpulan kolektif. Tetapi yang juga jauh lebih penting untuk kita sadari, selain itu pengenalan berdasarkan nalar, pengalaman, refleksi diri, refleksi kelompok, yang juga tidak kalah pentingnya adalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sampai di sini kita juga diajak untuk kembali berefleksi. Sudahkah
pengakuan iman kita itu kita selaraskan dengan apa yang menjadi penyataan Bapa, penyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemampuan kita bernalar, kemampuan kita berefleksi, kemampuan kita untuk mengambil kesimpulan atas rupa-rupa perjalanan kehidupan kita selaraskan dengan apa yang menjadi penyataan Bapa. Itu penting supaya kita berbahagia. Sama halnya juga 75 tahun perjalanan kemerdekaan negara dan bangsa kita pada bulan ini. Apakah kemerdekaan negeri kita ini juga kita hayati sungguh-sungguh sebagai anugerah? Dan bagaimana penyataan Tuhan atas negeri kita ini? Sekalipun ada rupa-rupa kesulitan, keterbatasan, persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudahkah juga kata-kata Tuhan Yesus, berbahagialah engkau, berbahagialah kita, siapapun kita, apapun latar belakang kehidupan kita, karena pengakuan kita bukan semata-mata kesimpulan berdasarkan nalar dan pengalaman hidup kita sendiri atau sebagai bangsa dan negara, tapi sungguh-sungguh karena itu juga yang menjadi penyataan Bapa yang di surga. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut Tuhan Yesus juga berkata demikian di ayatnya yang ke-18 dan 19. Petrus mewakili para murid, tetapi juga menjadi simbol atas kita yang berani mengungkapkan pengakuan iman dengan lugas, bukan karena kata orang, tetapi karena refleksi kita dan penyataan Bapa, diberi respon lebih lanjut oleh Tuhan Yesus demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini juga penting untuk kita sekalian. Sebab kata-kata ini bukan hanya ditujukan kepada Petrus sebagai pribadi, tetapi juga ditujukan kepada kita semua, karena sekali lagi, Petrus adalah simbol kita. Petrus adalah simbol gereja. Dan itulah yang juga sedang diingatkan oleh Tuhan Yesus atas kita semua. Engkau adalah Petrus. Engkau adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kata-kata ini juga penting di situasi kita saat ini. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Belum dapat teratasi
di belahan dunia manapun secara tuntas. Ada banyak orang berkata, bisa jadi memang virus ini akan terus ada dalam perjalanan sejarah kehidupan kita sampai kapanpun, seperti virus-virus yang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Tetapi kalau kita juga melihat apa yang kita alami sekarang ini, apakah ada gereja yang bubar? Apakah gereja kita yang memang tidak bisa difungsikan seperti di waktu-waktu yang lalu bisa dikatakan tutup? Tidak juga. Situasi pandemi ini membuat kita justru semakin kreatif. Persekutuan-persekutuan doa keluarga menjadi semakin hidup. Pelayanan-pelayanan gereja juga semakin kreatif. Dengan kata lain, virus ini tidak membuat gereja mati. Justru sebaliknya, menjadi semakin bertumbuh, semakin kreatif, dan berkembang dengan adaptasi yang baru. Oleh karena itu benar yang dikatakan Tuhan Yesus ini, engkau adalah Petrus. Kita semua adalah batu karang. Dan di atas kita semua yang adalah batu karang, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mau beradaptasi dengan situasi yang baru ini, di atas kehidupan kitalah jemaat Tuhan dipertaruhkan. Dan yakinlah, alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, tidak hanya karena pandemi ini gereja menjadi musnah. Atau pandemi ini tidak membuat gereja mati. Tapi justru sebaliknya. Karena pandemi ini, pelayanan kita sebetulnya justru dibawa ke arah adaptasi baru. Kita ditantang untuk semakin kreatif, dan itu sudah kita lakukan dan harus kita lakukan. Ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bukankah ini sebuah anugerah, kewenangan, kehormatan untuk memegang sesuatu yang penting, kunci pintu kerajaan surga. Penjelasannya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kita memaafkan seseorang di dunia ini, surga pun akan memaafkan, akan mengampuni. Tapi kalau kita tidak memaafkan seseorang di dunia ini, maka itu pula akan diperhitungkan oleh Tuhan di surga kelak. Kata-kata ini hendak menolong kita untuk mari menjalani kehidupan ini dengan semangat. Mari kita merawat persaudaraan kita dengan baik, sekalipun ada rupa-rupa keterbatasan. Tetapi kata-kata Tuhan Yesus tadi kepada Petrus, kepada kita semua, berbahagialah. Ini menjadi kata-kata kunci, kata-kata penting.
Jangan karena situasi yang membuat kita penuh keterbatasan saat ini, kita kehilangan kebahagiaan. Kita kehilangan kegembiraan hidup. Jika hari ini kita diberi tema, pengakuan mewujud dalam tindakan, sama seperti Petrus dan murid-murid yang lain, pengakuan iman kita hendaknya bukan hanya di mulut saja, tetapi mesti terlahir dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari waktu ke waktu, pengakuan iman kita perlu dievaluasi. Nanti kalau kita membaca perikop berikutnya, kesimpulan Petrus yang mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ternyata juga perlu dievaluasi dan bahkan diluruskan oleh Tuhan Yesus di pengalaman kehidupan yang berikutnya. Juga atas kita, ada kalanya kita juga perlu retreat, mundur sejenak. Kita juga bisa menganggap masa pandemi ini menjadi masa retreat panjang bagi kita untuk mengevaluasi perjalanan kehidupan kita, sekaligus pengakuan iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengungkapkan pengakuan iman bukan berdasarkan kata orang, tetapi berdasarkan pengalaman pribadi kita, keluarga kita, dan mari kita mengungkapkannya dengan lugas, dengan jelas, dari kata hati kita, dari refleksi diri kita, dari pengalaman-pengalaman hidup kita yang selaras dengan penyataan Tuhan. Dan mari kita wujudkan dalam tindakan-tindakan nyata sehari-hari. Mulai dari hal-hal yang sederhana di rumah, dan banyak hal lain yang bisa kita kerjakan dalam adaptasi baru kehidupan sekarang ini. Mari kita terus berkarya, mari kita mengisi pula kemerdekaan negeri kita dengan hal-hal yang kreatif, membuat kita happy, bergembira, dan orang lain semakin bersemangat dalam kehidupan ini. Berbahagialah, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, dalam cinta Engkau menciptakan kami, dan dalam cinta Engkau menopang kami setiap hari. Oleh sebab itu, dengan yakin, kami membawa doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawabnya.
kami mempersembahkan doa kami bagi dunia. Kami berdoa bagi mereka yang terjebak dalam belenggu, mereka yang dipaksa menjadi budak dan prostitusi, mereka yang tertindas oleh pemerintah atau sistem ekonomi, mereka yang diperbudak oleh kecanduan pribadi. Bebaskanlah mereka dari belenggu yang mereka derita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. kami berdoa bagi orang-orang yang berjuang untuk membesarkan anak-anak mereka di tengah kekerasan atau kemiskinan. Mereka yang hanya bisa berdiri dan menyaksikan saat putra atau putri mereka meninggal karena kelaparan atau malnutrisi, karena penyakit yang dapat dicegah dan disembuhkan, atau karena kekerasan geng. Mampukanlah para orang tua untuk dapat mengasuh dan merawat anak-anak mereka dengan baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. kami berdoa bagi mereka yang menolak untuk berpartisipasi dalam kekerasan dan ketidakadilan, yang dengan berani membela apa yang mereka tahu benar, terlepas dari konsekuensi pribadinya. Kuatkanlah iman mereka, dan bukakanlah jalan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, supaya dapat menjadi pembebas bagi yang terbelenggu dan pembela bagi yang tertindas. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. kami juga berdoa bagi mereka yang menindas orang lain, yang tidak dapat melepaskan diri dari siklus kekerasan dan kemarahan, yang tidak lagi berempati dengan korbannya. Melalui Roh-Mu, hadirkanlah dalam kehidupan mereka, dan tuntunlah mereka ke jalan pertobatan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. kami berdoa untuk semua yang menderita hari ini, baik secara fisik, emosional, atau spiritual, juga bagi mereka yang merasa tertekan di masa pandemi ini. Kiranya kehadiran-Mu mengelilingi dan menopang mereka, agar mereka merasakan cinta-Mu dan mengalami hidup yang sejahtera. Secara khusus, kami berdoa bagi Ibu Nurce Mangkogawa, ibunda dari Bapak Rudi Lore, Ibu Yulin Mokoago, ibunda dari Ibu Trini Iriani Tripowo, Bapak Yusuf Sutopo, Bapak Tukimin Tejo Susilo, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Ika Septiarsih, Ibu Yohana Rustiningsih, Ibu Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Syih Listiani Susanto, Ibu Hadi Cipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sitompul, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumaryani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Maryam Sugino, dan Bapak Wasiman. Topanglah mereka dan keluarga mereka. Karuniakanlah kekuatan iman dan pemulihan. Bukakanlah jalan bagi mereka agar dapat menerima pengobatan dan perawatan yang diperlukan. Kami mohon, kami berdoa untuk diri kami sendiri, anggota tubuh-Mu di bumi ini. Satukanlah kami dalam kesatuan bersama kami kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berilah kami belas kasih dan kerendahan hati
dalam relasi dengan sesama. Perlengkapilah kami dengan berbagai karunia, sehingga dalam diri kami dan melalui kami, kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terwujud di bumi seperti di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Dan sekarang, dengarkanlah doa pribadi atau keluarga kami. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Yohana Rustiningsih Justus Toyo Subagio, ibunda dari Ibu Rustiningsih telah Engkau panggil beberapa waktu yang lalu di Wiladeg Gunung Kidul. Oleh sebab itu, penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan amatlah diperlukan bagi keluarga besar ini. Berkati mereka. Dengar dan kabulkanlah doa kami, ya Allah, sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang diberkati Allah, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Allah melalui persembahan yang akan didasari dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur berterima kasih atas kasih-Mu, juga berkat-berkat-Mu yang berlimpah atas kami. Berkatilah tangan-tangan yang boleh memberi persembahan ini, yang tak seberapa jika dibandingkan dengan pemberian-Mu yang besar. Kiranya Tuhan, Engkau sudi menerima dan memberkati persembahan ini untuk kami pakai bagi pelayanan di komisi-komisi atau bebadan-bebadan dan gereja-Mu GKJ Pangkalan Jati. Berkatilah juga tangan-tangan yang boleh mengelola persembahan ini. Jauhkanlah dari pencobaan, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah Tuhan akan dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan kehidupan kita sehari-hari dengan tetap mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, Allah yang hidup, yang mengasihi kita dan dunia. Mari kita nyatakan percaya kita kepada Tuhan Yesus dalam tindakan nyata sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga banyak orang dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan menjadi percaya. Roh Kudus, kuatkanlah iman kami dan mampukanlah kami untuk berani bersaksi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.